Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, di sini pada ayat 125 ini adalah tentang ya dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, kemudian adalah yang kedua kelompok orang-orang yang kafir. Nah, di mana perkara hidayah itu adalah memang ya dari Allah, namun ulama menjelaskan petunjuk ataupun hidayah itu juga Allah berikan pilihan sebenarnya ya dalam kehidupan kita. Allah akan menguji siapa yang berusaha ya untuk mengejar atau mencari hidayah, maka Allah akan segera ya merangkulnya, ibaratnya Allah akan segera membukakan tadi dadanya ya. Jadi pertama memang kita harus mempunyai kemauan yang kuat dulu dalam diri kita untuk senantiasa mengikuti hidayah atau petunjuk Allah. Nah, mungkin sebelum ayat ini kita perlu tahu ibu-ibu bahwa di dalam rahim ya di Al-Qur'an, kalau tidak salah itu surat Al-A'raf ya ayat 127, nanti bisa dicek lagi. Nah, di situ Allah menjelaskan bahwa sebelum kita lahir ke dunia, yaitu pada alam rahim ya, umur sekitar 120 hari atau 4 bulan di dalam kandungan. Nah, saat itu manusia itu sudah berkomunikasi dengan Allah. Nah, jadi saat kita di dalam rahim itu, kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Nah, jadi perjanjiannya itu adalah berjanji, pertama Allah menanyakan, apakah kamu mengakui ya bahwa Allah itu adalah Tuhanku? Maka kita menjawab ya ketika itu di dalam rahim. Nah, kemudian kata Allah, maka kamu apakah mau berjanji untuk mentaatiku selama hidup di dunia? Nah, maka kita juga menjawab iya ya. Nah, maka ketika kita berjanji, menjawab iya semua tadi janji dengan Allah, siap ya melaksanakan janji di dunia, yaitu hanya menyembah Allah, mentaati Allah, maka lahirlah kita ke dunia. Dan menurut para ulama, ketika di dalam rahim kita tidak mau menerima perjanjian, maka yang terjadi bayi tersebut akan meninggal ya. Nah, karena mungkin ada ya diantaranya yang merasa tidak sanggup ya dengan perjanjian yang sangat berat, di mana dijelaskan pada ayat lain, perjanjian antara manusia dengan Allah itu luar biasa sangat berat ya, bahkan gunung maupun makhluk-makhluk lain itu tidak ada yang berani ya, tidak ada yang sanggup. Namun manusialah ternyata yang sanggup ya dan berani ya berjanji. Jadi kita harus ingat, sebenarnya kita itu sudah berjanji dengan Allah untuk hanya menyembah Allah dan mentaati Allah sepanjang hidup kita. Nah, karena itulah manusia itu pada fitrahnya, karena perjanjian ini, maka kita itu akan selalu digiring ya untuk kembali kepada Allah. Nah, karena itu fitrah kita. Mengapa kita lupa setelah lahir? Nah, itulah takdir Allah ya, kita lupa, namun Allah akhirnya memberi jalan supaya kita ingat kembali dengan perjanjian tersebut, yaitu Allah menurunkan ya para nabi dan rasul yang mengabarkan ya di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam Al-Qur'an ini kita dijelaskan bahwa kita pernah berjanji dan perjanjian itu diingatkan kembali ya melalui wahyu Allah. Nah, karena itu perkara hidayah ini ya sebenarnya
fitrahnya manusia itu memang akan selalu ya berusaha untuk mengagungkan Allah. Mau orang ateis pun ketika dia kepepet ya, misalnya benar-benar tidak ada yang bisa menolong, dia hanya sendirian, pasti dia akan ingat, oh my God gitu, tanpa sadar dia pasti akan merasa perlu ya pertolongan yang maha kuasa, karena itu memang fitrah manusia. Nah, di sini Allah jelaskan manusia kemudian di dalam hidupnya itu akan diberi pilihan ya, apakah dia mau mengikuti hidayah atau petunjuk, ataukah dia mau mengikuti bisikan setan maupun hawa nafsu ataupun kesesatan. Nah, maka bagi orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, maka di sini Allah menyatakan tadi dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Nah, kita sangat bersyukur karena kita saat ini sedang ya mendapatkan hidayah, yaitu berupa keislaman. Ini merupakan nikmat yang utama dan yang paling terbesar ya di dalam kehidupan manusia. Karena itu yang namanya nikmat, kata Allah ya, kalau kita syukuri maka dia akan bertambah. Dan sebaliknya ketika kita kufur ya, tidak mensyukuri nikmat ini, lalai menjaga iman ini, bisa jadi nantinya yang terjadi dadanya sempit, kata Allah ya, kemudian sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, ini jadi gambaran orang-orang yang menutup diri dari hidayah Allah, tidak mau ya menerima Islam, gambaran orang-orang kafir, maupun orang Islam sendiri yang menjauhi ya aturan Allah, yang dia tidak mau berpedoman kepada aturan Allah, maunya hidup dengan aturannya sendiri, dengan hawa nafsunya, tidak mau diatur oleh aturan Allah, dia menjauhi Islam ya, menjauhi agama, maka inilah yang terjadi. Allah jadikan dadanya sempit, sesak ya, sesak seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, yang namanya mendaki ke langit itu kan perkara yang sangat tidak mungkin ya. Nah, karena itu makanya artinya dia ditutup ya dari hidayah. Nah, karena dia sendiri memilih kesesatan. Maka dari itu orang kafir itu ketika dia tidak mau membuka dirinya, tidak mau menjemput hidayah, menutupi panggilan hidayah itu, karena setiap manusia pasti suatu saat Allah akan berikan kesadaran ya untuk kembali kepada Allah. Makanya kita bisa mendengar cerita mu'alaf itu ya, ada yang karena azan dia masuk Islam, ada yang karena membaca ayat Quran, atau ada yang kadang berbagai macam lah ya, cara Allah itu sebenarnya sudah berusaha, setiap manusia di bumi itu sudah Allah usahakan untuk ingat dengan janjinya, untuk Allah berikan ya kesempatan dia kembali kepada Islam, nah kembali kepada kebenaran. Namun, nah kadang ada orang yang menutupi hatinya dengan kesombongan ya, kemudian dengan maksiat. Nah itulah yang menutupi hidayah. Kesombongan ya, merasa dia itu tidak perlu dengan Allah. Nah, maka dia itu membuat aturan sendiri. Nah, kemudian maksiat-maksiat yang lalai ya ditaubati itu juga akan lama-lama menutup ya hati kita, yang membuat tadi seakan-akan sempit ya. Nah, seperti itulah gambaran ya dua jenis manusia yang Allah berikan ya pada ayat ini. Karena itu kita sebagai umat Islam dalam rangka mensyukuri ya hidayah yang Allah berikan, maka kita jaga dengan sungguh-sungguh, kita pupuk suburkan iman dalam hati kita, yaitu dengan ilmu dan amal soleh. Senantiasa kita berusaha istiqomah ya. Istiqomah itu artinya banyak memang para ulama mengatakan ya, tapi yang secara umum ya, istiqomah itu sebenarnya adalah kita senantiasa dalam ketakwaan, dimanapun, kapanpun, itulah yang namanya istiqomah. Artinya dalam situasi apapun, kapanpun, dimanapun, kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah. Itulah yang dinamakan istiqomah. Dan istiqomah inilah yang akan menyelamatkan seseorang sehingga sampai akhir hayatnya dia husnul khatimah ya. Karena kalau kita sudah tidak istiqomah ya, kadang-kadang maksiat ya, kadang-kadang taat. Nah, ini hati-hati sekali. Karena bisa jadi nyawa itu diambilnya kapan? Nah, bahaya sekali kalau pas diambil saat maksiat, maka berakhirlah menjadi su'ul khatimah. Nah, di sini Allah menjamin juga ya akan menjaga orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi
ada suatu cerita ya dari kitab klasik itu, kitab-kitab zaman dahulu itu ya, kejadian nyata. Ada seseorang itu dia meninggal ya, seorang yang soleh meninggal. Maka ini memang dibukakan ya, kalau orang-orang yang soleh itu biasanya temannya akan ditemui lewat mimpi ya dan menceritakan kembali keadaan dia. Nah, maka dari situlah diceritakan ya oleh ulama-ulama dari kitab tersebut. Nah, jadi ulama yang meninggal ini ternyata membuat iblis itu berteriak kesakitan dan dia menutup telinganya, memencet kepalanya, ibaratnya sangat sakit dia melihat kejadian meninggalnya orang yang soleh. Maka pasukan-pasukan iblis ini bertanya, kenapa? Iblis ini kan pemimpinnya setan ya ibu-ibu ya. Jadi kalau kita Nabi Adam ya, pemimpin manusia yang pertama, kalau yang pertama dari setan itu kan iblis ya. Nah, dia katakan, aku sangat sakit melihat orang yang soleh itu meninggal. Kenapa? Kata pasukannya. Karena beribu-ribu malaikat itu menjemput ruhnya dengan sukacita. Nah, jadi mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ada orang yang bisa seperti itu, luar biasa diagungkan Allah ya, dijemput dengan luar biasa meriah. Nah, jadi kan ajal ruh kita yang baik itu akan dibawa nanti ke arasnya Allah ya, dibawa menuju langit, akan bertemu ya ke arasnya Allah, dan sebaliknya itu kan akan dicatat yang namanya iliyin ya. Sementara kalau ruh yang jahat itu kan nanti dilempar ya ke sijin ya. Nah, jadi di situ dia sangat sakit ya melihat itu, sangat luar biasa dia sakit, terpukul ya iblis ini. Kenapa katanya? Pasti ini kalian tidak bekerja dengan keras ini ya. Pada pasukannya dia marah-marah. Maksudnya apa katanya? Selama dia hidup apakah kalian tidak berusaha menggodanya? Apakah kalian tidak berusaha untuk membuatnya bermaksiat? Kata pasukannya. Kami sudah sedaya upaya melakukan ya segala cara menyesatkan dia, namun kami selalu dihalangi katanya. Dihalangi oleh pasukan Allah malaikat. Jadi Allah selalu saja menjaga orang ini katanya. Masya Allah. Jadi itulah ibu-ibu, orang-orang yang bertakwa tadi ya, yang istiqomah, maka Allah janjikan dia akan dijaga oleh Allah. Nah, benar-benar dia dijaga ya dari penjagaan Allah, sehingga setan-setan itu tidak bisa mengganggunya. Masya Allah, jadi luar biasa ya ketika bersungguh-sungguh tadi dengan hidayah Allah, selama hidup kita maksimalkan ya untuk menggapai ya kesempatan-kesempatan beramal soleh, tidak melewatkan sedikit pun selama kita masih sehat, selama kita masih ada waktu, sedaya upaya kita semangat ya untuk mengejar kesempatan melakukan amal soleh, maka inilah orang yang sangat dicintai Allah, sehingga akhirnya dikatakan itu dia melihat ya, matanya melihat dengan petunjuk Allah, telinganya melihat dengan petunjuk Allah, kemudian mulutnya berbicara dengan petunjuk Allah, kakinya melangkah dengan petunjuk Allah. Jadi tidak pernah dia dijauhkan ya dari maksiat. Nah, itulah keberuntungan ya orang-orang yang istiqomah. Kemudian kita lihat ayat 126. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yazakkarun. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Nah, jadi ini adalah hujah yang sangat jelas bahwa Al-Quran inilah kata Allah ya, jalan Allah yang lurus beserta petunjuk dari Rasulullah ya melalui hadis-hadis sahih. Itu sudah Allah jamin, itu jalan yang lurus ya dari Allah. Pasti selamat, artinya kita akan bertemu Allah dengan keridhaan, dengan rahmat Allah. Nah, Allah sudah menjelaskan, kata Allah di sini, kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Nah, jadi saking baiknya Allah ya, saking maha rahman, maha rahimnya Allah, dan Allah tidak zalim, maka Allah tegaskan, Allah tidak akan menghukum manusia, tidak akan mengazab manusia sebelum Allah itu memberikan peringatan. Nah, peringatan ini yaitu melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui Rasul, melalui juga orang-orang soleh ya, alim ulama yang menyampaikan Islam kepada kita. Itulah kasih sayang Allah. Allah sudah tunjukkan ini loh jalan yang selamat, yaitu ikutilah ya, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, maka
kata Allah, orang-orang yang mau menerima peringatan inilah, Allah lanjutkan ya di ayat 127, bagi orang yang mau menerima peringatan ini balasannya, lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, yaitu surga di sisi Tuhannya. Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Masya Allah. Jadi tidak ada lagi bagi kita untuk ragu sedikit pun harusnya ya, dengan ayat ini sudah sangat cukup bagi kita untuk takut ya akan azab Allah, dan kita sangat berharap hanya kepada Allah. Karena itu kita tentunya akan sungguh-sungguh menjauhi maksiat karena kita takut ya akan api neraka gitu ya, kemudian takut azab kubur. Nah, kemudian kita juga menginginkan tentunya janji Allah ini adalah surga yang penuh kedamaian di sini ya, Masya Allah. Dan Allah janjikan Allah yang menjadi pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Nah, jadi setiap amal kebajikan itu pada hakikatnya bukan untuk Allah, tapi adalah untuk diri kita sendiri. Membentengi kita dari segala macam keburukan, baik di dunia maupun di akhirat, Masya Allah. Jadi, selama ini kalaupun kita misalnya diuji dengan sakit, dengan masalah, dengan apapun, maka yang patut kita muhasabah ya, introspeksi itu adalah diri kita sendiri. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain. Karena kata Allah ya di dalam hadis itu juga dijelaskan segala, di dalam Al-Qur'an juga ada surat Asy-Syura ayat 30, kemudian hadis-hadis Rasul itu juga menjelaskan segala musibah ya, penyakit apapun yang menimpa kita itu adalah karena dosa-dosa kita sendiri, kata Allah ya, bukan karena Allah zalim, namun adalah bentuk kasih sayang Allah ingin membersihkan kita, ingin membersihkan dosa-dosa kita yang lalai kita taubati. Nah, karena itu kalaupun kita diuji, kita berbaik sangka kepada Allah, itu adalah bentuk kasih sayang Allah, saking sayangnya Allah, Allah ingin kita itu di dunia itu habis sudah ya, dosa-dosa tuh habis. Jadi ketika kembali itu benar-benar tadi seperti digambarkan, disambut dengan sukacita ya oleh Allah, bahkan diiringi oleh ribuan malaikat menuju ke arasnya Allah. Nah, ruh yang sangat dirindukan oleh Allah ya. Nah, karena itu di sini kebajikan ini adalah pelindung ya, pelindung kita ya, karena Allah menjanjikan akan melindungi orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan. Makanya kita banyak mendapatkan cerita-cerita ya, misalnya orang yang ahli sedekah ya, ternyata Allah jauhkan dia dari musibah, penolak bala ya, kemudian juga Allah janjikan seperti sholat ya, sholat itu juga akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar ya, tentunya sholat yang khusyuk ya, sholat yang ditegakkan ya sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, itulah yang akan berdampak. Nah, tapi mengapa sholat kita selama ini mungkin belum berdampak? Maka dari itu kita mungkin perlu kembali ya, muhasabahi ya ibadah-ibadah kita, mengintrospeksi, mengevaluasi sejauh mana ya sholat kita selama ini apakah sudah benar ya, rukun-rukunnya kita pelajari, rukun syarat sahnya ya, terutama mulai wudunya. Nah, itu perlu kita dalam hidup ini mencari ilmu itu, yaitu ilmu fikih nantinya ibu-ibu ya, kita juga harus pelajari. Sekarang itu kan sudah banyak juga ya aplikasi, kita bisa melihat syarat sahnya sholat ya, rukun sholat. Yang namanya rukun berarti tidak bisa ketinggalan satupun, kalau ketinggalan dari rukun maka tidak sah ya kan. Nah, kemudian niatnya itu harus benar. Nah, itulah ya amal kebajikan tadi, Masya Allah, itu sebenarnya bukan buat Allah. Karena Allah tidak akan berkurang sedikit pun kekuasaannya, kekayaannya kalau manusia itu tidak taat. Dan sebaliknya ketika manusia itu juga melakukan ketaatan, tidak akan menambah juga kekuasaan Allah. Tapi mutlaklah segala kebajikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Dan sebaliknya, kezaliman ya, kemaksiatan itu juga kembali kepada kita. Nah, karena itu kita jangan merasa senang ya ketika misalnya berhasil menipu orang lain misalnya. Kita berjualan gitu dapat untung, tapi dengan hasil misalnya ada penipuan, nah misalnya atau apa kecurangan ya. Pada dasarnya kata Allah dia bukan mencurangi orang lain, namun dia sebenarnya menipu dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Nah, jadi
Sebaliknya amal keburukan justru akan mendatangkan ya musibah, mendatangkan keburukan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladzi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui." Nah, di sini Allah kembali menegaskan bahwa ya tadi seperti pertanyaan ya Mbak Dewi, Mbak Ana ya, bahwa memang kita harus percaya ya bahwa Allah menciptakan itu bukan hanya manusia ya, tapi di alam ini juga ada yang bernama jin ya, di mana jin itu diciptakan dari api dan kita itu dari tanah ya bahannya, dan malaikat ya satu lagi ya, yaitu berasal dari nur ya atau cahaya zatnya. Nah, kemudian dari bangsa jin itu yang pertama kali itu adalah iblis ya. Iblis itu adalah, kalau kita yang pertama diciptakan Nabi Adam. Nah, kalau bangsa jin itu adalah iblis. Nah, tapi kita tahu bahwa iblis ini dia dikutuk Allah ya, akibat perbuatannya tidak mau ya mematuhi perintah Allah. Allah menguji dia untuk menghormati, memuliakan, bersujud kepada Adam dalam rangka Allah ingin tahu ya ibadahnya selama ini benar atau tidak karena Allah. Karena iblis ini ibadahnya itu luar biasa ya ketika dia berada di dalam surga, bahkan melebihi malaikat-malaikat. Dia itu sudah sangat lama beribadah dan ibadahnya luar biasa, paling bagus ketika itu. Nah, bisa dikatakan dia itu menjadi pemimpin orang yang bertakwa ya ketika itu di surga. Namun ternyata dia tidak mau menuruti perintah Allah ya, bersujud kepada Adam karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Nah, pertama dia mengatakan bahwa dia duluan diciptakan ya, kemudian bahan dia itu dari api, dia merasa itu lebih hebat zatnya dibandingkan dari tanah ya. Kemudian dia juga merasa lebih senior, sudah lebih lama hidup, sudah lebih lama beribadah, maka dia menganggap Adam yang baru lahir itu tidak pantas untuk dia hormati. Nah, jadi pada dasarnya ketika perintah Allah itu bukan Adam yang dipandang harusnya, tapi yang kita pandang adalah Allah yang memerintahkan. Nah, tapi iblis ternyata muncullah ya kesombongan dia ya, dia tidak mau bersujud kepada Adam. Nah, akhirnya iblis ini yang pertama kali ya dikeluarkan dari surga, namun dia berjanji karena dia dendam ya sama Nabi Adam ini. Saking dendamnya dia berjanji, dia minta dihidupkan ya untuk tidak dimatikan sampai akhir dunia. Dan dia akan berjanji bahwa dia akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya untuk menemaninya di neraka. Itu sudah sangat jelas ya di Al-Quran. Iblis itu bertekad sangat kuat, dia akan menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia, baik dari kalangan jin juga, dia juga berusaha ya menyesatkan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Nah, karena itu maka jin ini mereka itu ada juga yang baik ya, ada juga yang kafir, ada juga yang berislam. Nah, maka di sini Allah tegaskan kalau golongan jin tadi yang menyesatkan manusia, maka tadi ya Allah katakan banyak manusia yang tertipu ya, karena jin ini kan tidak bisa kita lihat. Akhirnya dia bisa saja
melakukan hal-hal yang kadang di luar ya kemampuan manusia, sehingga manusia itu akhirnya percaya ya, akhirnya mau bekerja sama dengan jin, dengan tentunya ada imbalannya. Jin itu tidak akan mau dia ya bekerja sama tanpa diberikan imbalan. Nah, biasanya imbalannya itu adalah mau ya menuruti perintahnya, entah kadang memberikan sesajen ya, atau macam-macam ya. Kalau kita lihat itu memang fakta ya, ada dia minta tumbal segala macam ya. Nah, dia minta hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang mungkin kedoknya itu ustadz ya, kedoknya itu misalnya tabib menyembuhkan, tapi kalau permintaannya itu sudah di luar syariat, berarti dia bekerja sama dengan jin. Nah, itu permintaan jinnya biasanya ya, misalnya minta ayam hitam atau apa gitu ya. Nah, itu sudah keluar dari syariat, maka berhati-hatilah kita, karena di sini Allah gambarkan bagaimana akhir kehidupan ya manusia yang bekerja sama dengan jin ini. Maka di sini Allah berikan, nerakalah tempat kamu, kata Allah, selama-lamanya. Nah, Masya Allah, jadi orang-orang yang mau ya bekerja sama dengan jin ya, apalagi nanti ada konsekuensi dia melakukan hal-hal yang menyalahi syariat, maka Allah nyatakan mereka kekal ya di dalam neraka, kecuali kata Allah, Allah menghendaki, walau alam ya, kita tidak tahu kehendak Allah. Karena dari itu kita di sini bersungguh-sungguhlah ya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Maka ketika kita kuat ya iman, kuat ibadah kita, maka jin itu tidak akan bisa mendekati kita. Seperti tadi digambarkan ya, bahwa Allah yang akan membentengi diri kita ya dari gangguan setan, gangguan jin. Namun kalau kita lemah ya, dari iman kita lemah, ibadah kita juga kurang, nah itulah yang akan mudah ya dimasuki oleh jin ini. Bahkan dia bisa masuk ke dalam peredaran darah kita ya, masuk ke dalam otak kita, nauzubillah summa nauzubillah ya, akan sulit sekali dilepaskan kalau sudah dia bersarang ya di dalam tubuh kita. Makanya kita kadang melihat ada orang yang kesurupan ya, aneh-aneh, karena itu dia sudah masuk ya ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ayat 129, wa kadzalika nuwalli ba'daz-zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kalau kita membuka diri untuk bermaksiat, maka Allah nanti akan datangkan teman-teman yang satu tipe ya. Nah, karena itu manusia itu kita biasanya dikumpulkan dengan orang-orang yang sejenis. Karena itu kita harus senanglah berkumpul dengan orang-orang soleh, supaya kita ketularan soleh ya. Jangan kita berlama-lama dengan orang-orang yang cinta dunia, dengan orang-orang yang ahli maksiat. Karena mereka itu nantinya akan sedikit banyaknya mempengaruhi kita ya. Jadi seseorang itu sangat tergantung juga dengan komunitasnya. Itu kita perlu pahami, karena hadis Rasul sudah sangat jelas ya, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi, kata Rasul. Sebaliknya dia berteman dengan pandai besi, dia juga akan bau besi, kena arang, kena panas dan seterusnya. Begitu juga dalam kehidupan kita, berhati-hatilah memilih teman. Ketika teman itu cinta dunia, ahli maksiat ya, maka kita secukupnya saja ya, seperlunya saja. Jangan berlama-lama, apalagi sampai ikut-ikutan gengnya ya, itu akan membahayakan iman kita, membahayakan akidah kita. Kemudian ayat 130, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna ala anfusina wa garrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, ini Allah berikan gambaran ya, di akhirat nanti orang-orang yang mengikuti ya, orang-orang kafir tadi yang tidak mau menerima Islam,
yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti bisikan setan, mereka mengakui bahwa mereka di dunia memang sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan peringatan, tapi mereka tidak mau mengikuti. Nah, mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, demi meraih dunia mereka menghalalkan segala cara ya, baik cara haram, cara maksiat, yang penting terpenuhi keinginannya, maka orang-orang inilah kata Allah yang nanti akan ya diazab tadi dengan neraka yang kekal dan abadi ya. Nah, kemudian di ayat 131, zalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulmin wa ahluha ghafilun. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa Allah tidak zalim, artinya Allah sudah memberikan banyak sekali cara ya supaya manusia itu kembali kepada Allah dengan diturunkan rasul, masih Allah hidupkan juga ya ulama-ulama. Itu merupakan suatu kesyukuran bagi kita ya kalau kita masih bisa ya menerima ilmu-ilmu Islam. Nah, dari kajian-kajian tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu harus kita semangat ya untuk mengikuti, karena dari situlah cara menjaga diri kita ya dengan melakukan kebajikan, kesungguhan menuntut ilmu, dan kita berusaha untuk mengamalkan, maka itulah cara yang melindungi kita dari su'ul khatimah kelak ya. Nah, demikian ibu-ibu, semoga dengan ini ya, maka terakhir kita ingat kembali bahwa Rasulullah pernah ya pernah bersabda bahwa manusia yang paling cerdas kata Rasulullah itu adalah orang yang selalu ingat mati ya, ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah dan dia mempersiapkannya. Nah, itu yang paling cerdas. Dia paham bahwa dia akan kembali dan dia mempersiapkannya. Nah, jadi benar-benar dia persiapkan. Ibarat kita itu mau pergi ke suatu tempat, maka kita persiapkan bekal-bekal ya perjalanan sampai di sana nanti bagaimana. Dan orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa ingat bahwa dia pasti kembali kepada Allah dan sungguh-sungguh mempersiapkannya, sehingga sampai muncul perasaan di hatinya dia tidak takut kapanpun dia bertemu Allah, bahkan dia menantikan bertemu Allah. Itulah tanda-tanda orang itu nanti akan husnul khatimah. Nah, jadi kalau belum ada rasa seperti itu, kita harus lebih semangat lagi mempersiapkan diri. Berarti mungkin kita masih banyak yang perlu dipersiapkan, sehingga harus lebih semangat lagi. Dan satu hal lagi kata Rasulullah juga, orang ini maka dia akan menjauhi ya keduniaan yang akan menjerumuskan. Nah, jadi di samping dia menyadari terus ya di dalam zikrul maut. Nah, itu sangat disunahkan ya ibu-ibu. Zikrul maut itu minimal 20 kali kita sehari itu ya, ingat terus kita ini akan meninggal, banyak-banyaklah kita istighfar, banyak-banyaklah kita mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu benar-benar dengan hati yang ikhlas. Benar-benar di situ kita meniadakan ilah ya selain Allah. Maka janji Allah, orang yang sering nantinya ya membaca la ilaha illallah ya dalam hidupnya itu, maka ketika nanti maut menjemput itu dia juga akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Sebaliknya kalau yang di dunia itu dia lalai, maka dia akan kesulitan nanti ya mengucap la ilaha illallah, itu yang akhirnya adalah su'ul khatimah. Nah, karena itu selama kita masih ada kesempatan, sering-seringlah kita zikrul maut ya, mengingat kematian dan mempersiapkannya. Kemudian tadi yang ketiga adalah kita berusaha menjauhi hal-hal di dunia ini yang melalaikan kita dari ibadah dan mengingat Allah. Nah, tentunya kemaksiatan kita jaga mata kita dari menonton yang haram, telinga kita dari mendengar yang buruk ya, kemudian mulut kita dari berbicara yang buruk, langkah kaki kita jauhkan dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Artinya seluruh ya panca indera kita, seluruh tubuh kita ini kita jaga dari maksiat, maka Allah akan menjaga kita. Nah, jadi ada satu terakhir ya Bu ya, ada seorang ulama yang hidupnya tuh udah ratusan tahun, sudah sangat tua. Namun dia lincah ya melompat sana sini tuh sampai teman-temannya tuh khawatir, aduh Pak, hati-hati Pak gitu. Dia bilang dia senyum, aku nggak takut katanya. Dia lincah gitu melompat gitu ulama ini ya. Makanya terus dia bilang, kenapa saya takut? Karena masa muda saya selalu menjaga Allah.
maka masa tua pun Allah akan jaga saya. Nah, jadi itu kuncinya ibu-ibu ya, kita kalau mau dijaga Allah senantiasa sehat, senantiasa umur kita berkah sampai tua ya, mudah-mudahan kita selalu bisa ibadah dengan sempurna dengan umur yang sudah tua, maka kita jagalah Allah dikala kita sehat, dikala kita punya waktu luang, kita jaga Allah untuk benar-benar melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin saya selalu menjadi contoh juga ya, Ustadz ini ya, Muslim Arsyad yang ketua umum Yabis, beliau itu udah 80 tahun lebih ibu-ibu umurnya, namun Masya Allah beliau itu sangat sehat. Kalau diajak makan itu ke unit-unit ya, semua dimakan ibu-ibu, nggak ada kayak orang pantang ini pantang itu ya, sehat luar biasa beliau. Karena beliau ternyata dari muda itu ibu-ibu bangunnya jam 2 malam, itu setiap sholat malam itu satu juz Bu. Jadi memang beliau menggunakan mushaf yang besar itu ya, dibaca itu. Jadi sholat malam itu lama sekali, dari jam 2 itu sampai subuh itu nggak tidur ya Mas. Dan ternyata Masya Allah sampai sekarang kuat ibu-ibu ya. Karena dengan ibadah beliau itu tadi Masya Allah, di umur beliau 80 itu beliau masih nyetir, masih dakwah ke pelosok-pelosok ya, luar biasa berkah umur beliau itu. Dan ikhlasnya luar biasa ya. Jadi ya saya bukan menginikannya habis, karena saya melihat sendiri ke apa luar biasa keikhlasan beliau ya. Beliau itu bukan pemilik Yabis ya, hanya berinisiatif mendirikan dengan teman-temannya. Jadi Yabis itu wakaf ya, orang-orang dulu ada pensiunan PKT, pensiunan badak, orang-orang yang soleh diajak beliau ya untuk mewakafkan tanahnya. Masya Allah orang-orangnya sudah pada meninggal, tinggal beliau yang hidup ya sama Pak Kadir Tapa itu yang mendirikan Yabis, cuma 5 orang dulu. Nah jadi beliau itu benar-benar justru beliau yang banyak memberi ya, bukan beliau digaji sama sekali, tidak sepeser pun tidak ada beliau mengambil ya. Dan sampai sekarang kami melihat umur beliau itu luar biasa berkah. Di umur 80-an lebih itu beliau masih berdakwah kemana-mana ya, masih kuat tadi sholatnya itu Masya Allah, dari jam 2 itu benar-benar satu juz ya sholat itu, salat malam itu luar biasa. Nah mungkin demikian ya, kita berusahalah menjaga Allah dengan senantiasa dalam ketaatan, terutama saat kita sehat, saat kita punya harta ya, kita banyak-banyaklah bersedekah, kita gunakan harta kita di jalan Allah, maka nanti Allah akan jaga kita ya di masa tua kita. Demikian, walau alam bisawab, segala kebenaran dari Allah, dan saya memohon kalau ada salah hilap semoga Allah mengampuni karena semata kekurang ilmuan ya dari saya sendiri. Kepada ibu-ibu, marilah kita bersama-sama karena waktu ya, mungkin kita berdoa bersama ya ibu-ibu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma aghnini wa zaini bil ilmi wa akrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wa la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar ya Allahu biha ya Allahu bi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira ibu-ibu semua, barakallahu fikum. Semoga semuanya senantiasa dilimpahkan Allah kesehatan, keberkahan. Halo Adek. Siapa nama Dek? Terima kasih.